Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian GKP Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini. Tuhan anugerahkan bagi kami kesempatan untuk bersekutu memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus menuntun kami memahami firman Allah, dan kami mohon Allah mengaruniakan kami hikmat untuk mengerti, dan kami dimampukan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, karena kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita di 1 Raja-Raja 21 ayat 1 hingga 4. 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 4, demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu terjadilah peristiwa ini. Nabot, orang Yizreel, mempunyai kebun anggur di Yizreel, di samping istana Ahab, raja Samaria. Ahab berkata kepada Nabot, "Berikanlah kebun anggurmu itu kepadaku untuk kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik sebagai gantinya. Tetapi jika engkau anggap lebih baik, aku akan memberimu uang senilai harganya." Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan mencegah aku memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Lalu Ahab masuk ke dalam istananya dengan hati kesal dan gusar karena perkataan yang diucapkan Nabot, orang Yizreel itu kepadanya. "Aku tidak akan membiarkan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Ia berbaring di tempat tidurnya sambil menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Demikian firman Tuhan. Kita hendak merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca ini dengan tema "Janganlah biarkan keinginan menguasai hati". Kalau kita perhatikan 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 4, khususnya di ayat 4. Lalu pergilah Ahab ke istananya dengan kesal hati dan gusar. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah merasakan hati yang kesal dan gusar oleh karena apa yang kita inginkan tidak terjadi? Kita kepingin memiliki ini dan itu, barang, mobil, rumah, tapi kita tidak dapat. Atau apa yang kita harapkan orang berbuat sesuatu kepada kita, tetapi tidaklah demikian yang terjadi. Perasaan kita kesal, marah, kecewa, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kisah Raja Ahab dan kebun anggur Nabot mengajarkan bahwa persoalan besar sering kali berawal dari keinginan yang tidak dikendalikan. Ahab adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan, kekayaan, dan istana yang megah. Namun semua itu tidak membuatnya puas. Matanya tertuju pada kebun anggur milik Nabot yang letaknya berdekatan dengan istananya. Ahab menawarkan harga yang pantas atau tanah pengganti, tapi Nabot menolak. Penolakan itu bukan karena keras kepala, melainkan karena ia setia pada hukum Tuhan yang melarang tanah pusaka keluarga dijual begitu saja. Kita bisa melihat di Imamat 25 ayat 23 hingga 28. Bagi Nabot, warisan itu adalah amanat dari Allah yang harus dijaga. Ahab seharusnya menghormati keputusan tersebut, namun ia justru pulang dengan hati yang kesal. Alkitab menggambarkan ia berbaring di tempat tidur, memalingkan muka dan tidak mau makan. Sikap ini menunjukkan bahwa meskipun seorang memiliki banyak hal, ia tetap dapat merasa miskin jika dikuasai oleh ketidakpuasan keinginannya. Betapa sering kita juga mengalami hal yang sama. Kita telah menerima banyak berkat dari Tuhan, tapi hati kita mudah tergoda membandingkan diri dengan orang lain. Kita lebih sibuk memikirkan apa yang belum kita miliki daripada mensyukuri apa yang sudah Tuhan percayakan. Firman Tuhan mengingatkan bahwa
Akar banyak dosa adalah hati yang tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Ketika keinginan tidak dikendalikan oleh firman Tuhan, keinginan itu dapat berkembang menjadi iri hati, keserakahan, bahkan mendorong seseorang mengambil jalan yang tidak benar. Dalam kisah selanjutnya, ketidakpuasan Ahab menjadi pintu masuk bagi kejahatan yang dilakukan Isabel terhadap Nabot. Sebaliknya, orang yang hidup dekat dengan Tuhan akan belajar berkata, "Tuhan, apa yang Bapa berikan hari ini sudah cukup bagiku." Hati yang dipenuhi rasa syukur akan menikmati damai sejahtera sekalipun belum memiliki segala sesuatu yang diinginkan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita melalui doa Bapa kami, "Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Matius 6 ayat 11. Tuhan mengajarkan kita untuk meminta kepada Tuhan makanan yang secukupnya, mengucap syukur dan menghindarkan diri dari keserakahan yang membawa pada kejahatan. Karena itu janganlah hati kita dikuasai oleh keinginan yang membuat kehilangan sukacita. Bersyukurlah dengan apa yang diberikan Tuhan daripada mengeluhkan sesuatu yang tidak kita peroleh. Hargailah milik orang lain sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah mengaruniakan tiap-tiap orang yang berbeda-beda. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat yang telah Bapa limpahkan dalam kehidupan kami. Ampunilah kami jika sering merasa kurang dan membiarkan keinginan kami menguasai hati. Ajarlah kami untuk memiliki hati yang bersyukur, menghargai milik sesama, dan percaya bahwa Bapa mengetahui apa yang terbaik bagi kami. Kiranya hidupku dipenuhi rasa cukup di dalam Engkau ya Tuhan, sehingga aku dapat memuliakan nama-Mu dalam setiap keadaan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.